Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani Mahmud dari kelas F, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2023. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu jaring-jaring sebab akibat. Nah, jadi jaring-jaring sebab akibat merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Brian McMahon dan Thomas pada tahun 1970 dalam bukunya Epidemiology Principle and Method. Kita lanjut ke pengertian jaring-jaring sebab akibat. Jadi, model ini menyatakan bahwa penyebab penyakit tidak hanya oleh satu sebab, melainkan oleh serangkaian proses sebab akibat. Maksudnya adalah, suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan merupakan serangkaian proses sebab dan akibat. Menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka, yang berakibat akan bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu konsep jaring-jaring sebab akibat. Nah, jadi jaring-jaring sebab akibat ini memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu penyebab, di mana penyebab ini adalah faktor atau peristiwa yang memicu terjadinya suatu kejadian atau masalah. Yang kedua adalah akibat. Akibat ini adalah hasil atau konsekuensi dari suatu penyebab. Dan yang ketiga adalah determinan. Determinan ini adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa, keadaan, dan hasil. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat jaring-jaring sebab akibat. Jadi, jaring-jaring sebab akibat ini memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu tidak ada penyebab tunggal. Maksudnya di sini adalah jaring-jaring sebab akibat ini tidak hanya terdiri dari satu penyebab saja, melainkan terdiri dari 2 atau lebih penyebab. Sifat yang kedua adalah penyebab-penyebab penyakit saling berinteraksi. Maksudnya di sini adalah penyebab penyakit satu dengan yang lain itu memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah mengilustrasikan keterkaitan kemungkinan penyebab. Jadi, penyebab yang satu dengan penyebab yang lain memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu contoh jaring-jaring sebab akibat. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar bahwa penyakit X disebabkan oleh banyak faktor. Nah, di sini ada 12 faktor, di mana 12 faktor ini saling berhubungan satu sama yang lain. Sebagai contoh, misalnya faktor 7 dapat menjadi sebab terjadinya faktor 2, sehingga kemudian muncullah penyakit X. Begitu juga dengan faktor lainnya. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh jaring-jaring sebab akibat pada gambar ini adalah perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara faktor yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa terjadinya penyakit. Tentu saja peristiwa terjadinya penyakit ini memiliki hubungan yang erat dengan sebab dan akibat. Yang pertama yaitu sebab. Sebab ini memiliki faktor-faktor resiko, di mana faktor resiko ini terdiri dari kausa utama atau penyebab utama dan faktor-faktor determinan yang lain, atau faktor penyebab yang lain di luar dari penyebab utama. Kemudian contoh penyebab utama yaitu agen, dan contoh faktor-faktor penyebab yang lain atau faktor determinan yang lain adalah faktor host dan faktor environment, sehingga terjadilah akibat, yaitu sakit. Selanjutnya yaitu sebab-sebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini seperti pencemaran rumah tempat tinggal sebagai akibat dan berbagai interior.
Yang kedua adalah pencemaran makanan, seperti sisa-sisa pestisida dan pupuk pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya. Yang ketiga adalah pencemaran sumber air, seperti air limbah industri dan penimbunan mikroorganisme dalam air. Yang keempat adalah pencemaran udara, seperti gas limbah industri. Yang kelima adalah standar kesehatan, dan yang keenam adalah pencemaran yang disebabkan oleh fasilitas modern, seperti kabel tegangan tinggi, microwave, komputer, pemantul cahaya yang kuat, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah contoh jaring-jaring sebab akibat pada penyakit gastritis. Gastritis adalah gangguan atau peradangan yang terjadi pada dinding lambung yang disebabkan oleh produksi asam lambung. Kemudian kita masuk pada analisis jaring-jaring sebab akibat penyakit gastritis. Nah, dalam kasus terjadinya penyakit gastritis disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor lainnya. Antara lain yang pertama yaitu faktor usia. Nah, faktor usia ini sangat berpengaruh terhadap penyakit gastritis. Orang yang berusia lebih dari 40 tahun lebih berpotensi terkena penyakit gastritis karena lapisan mukosa yang menipis. Faktor selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan. Jadi, selain faktor usia, faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan penyakit gastritis ini yaitu tingkat pengetahuan, di mana pengetahuan mengenai gangguan lambung akan mempengaruhi perilaku makan dan persepsi gangguan lambung. Faktor selanjutnya yaitu jenis makanan. Jadi, penyimpangan kebiasaan makan, cara makan, serta konsumsi jenis makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan gastritis akut. Faktor penyimpangan makanan merupakan titik awal yang mempengaruhi terjadinya perubahan dinding lambung. Faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor psikis, contohnya seperti stres. Penyebab gastritis lainnya yaitu keadaan psikologi dari seseorang tersebut. Apabila stres mental dan emosi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tubuh akan berusaha untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan tekanan tersebut. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan patologis dalam jaringan atau organ tubuh manusia melalui sistem saraf otonom. Sebagai akibatnya akan timbul penyakit adaptasi yang dapat berupa hipertensi, jantung, gastritis, dan sebagainya. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, jadi berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih sering terkena penyakit gastritis. Hal ini disebabkan karena wanita sering diet terlalu ketat karena takut gemuk, makan tidak beraturan, di samping itu wanita lebih emosional dibandingkan pria. Tetapi ada beberapa kasus pria juga berpotensi menderita gastritis karena kebiasaan merokok, minum alkohol, dan kopi. Dan yang terakhir yaitu penerapan jaring-jaring sebab akibat. Jadi, jaring-jaring sebab akibat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam bidang kesehatan. Contohnya seperti kita menganalisis penyebab terjadinya suatu penyakit. Yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti kita menganalisis kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat yaitu di lingkungan. Misalkan kita menganalisis perubahan iklim yang terjadi. Paling terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi jaring-jaring sebab akibat yaitu jaring-jaring sebab akibat atau web of causation ini disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak hanya dari satu faktor saja, melainkan dari 2 atau lebih faktor. Kemudian, rata-rata terjadinya penyakit itu disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Dan yang ketiga adalah
cara pencegahan dengan memotong jaring. Jadi kita dapat mencegah terjadinya suatu penyakit dengan cara memotong jaring atau memutus rantai penyebab penyakit tersebut.